ghadiba lahul makan wa zaman wa khatabahu bima abasa lahu wajhu sayf wa ihtadda lahu lisanu sinan. Fakana jawabahu al-idha wal afu amman asa. Fakana jawabuhu i'dha wal afwa amman asa. Balannahu wa gharrabah wa ma lamahu wa ma annabah bal afragathu akhlaquhu al-muhammadiyah fi qalabi gimya sa'adah bi ayadil ihsan. Fakam maka berapa banyak min a'rabiyin dari orang Arab, orang Arab pedalaman, fadmin yang bodoh, la adabalahu yang tidak memiliki adab, wala fahma tidak memiliki pemahaman, wala aqla tidak memiliki akal kecerdasan, wala ilma tidak punya ilmu sama sekali, wala karama tidak punya kemuliaan, wala hilma tidak punya kesabaran. Itu ciri ya Arabi, orang-orang pedalaman. Tapi begitupun orang pedalaman punya keistimewaan ya. Apa keistimewaan mereka? Mereka orang-orang yang pekerja keras ya, orang-orang Badui, orang-orang desa, orang-orang pedalaman. Meskipun demikian mereka apa? Pekerja keras ya, makanya para orang-orang di kota itu di zaman Nabi kita Muhammad SAW itu menitipkan anaknya di desa. Kenapa? Agar mereka tumbuh menjadi orang yang rajin ya. Itu mereka Arabi ya. Qabala janabahu syarif, mereka menghadap sisi Nabi yang mulia. Bima ghadiba lahul makan waz zaman, dengan apa yang membuat Nabi marah secara tempat dan waktu ya. Jadi kalau bahasanya ya, ini orang Arabi tadi datang di tempat yang bikin orang itu marah. Masalah contoh ada salah seorang Arabi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah bagi saya uang, bagi saya duit. Itu Rasul kasih. Lagi ya Rasulullah, Masya Allah. Kebentak Nabi, minta duit sampai Nabi, sahabat marah. Yang seharusnya Nabi marah, Nabi sabar. Ini helmnya Nabi. Gitu ya. Begitupun zaman di waktu yang dibenci, kapan? Lagi khutbah nanya, gitu kan lagi khutbah perang, sedang duduk, dia nanya itu ya. Wa khatabahu bima abasalahu wajhus sayf, dan mereka mukhatabah mengajak bicara Nabi bima abas dengan wajahnya yang gersang ya, yang apa namanya? Cemberut. Ya, wajhus sayf ibarat apa pedang. Wahtaddalahu lisanu sinan, dan tajam lisannya kepada Nabi seperti mata tombak. Tapi apa? Fakana jawabuhu al-ighdha, adalah jawabannya Nabi ya, ighdha, tenang tuh ya, sabar tuh. Meskipun mereka orang-orang Badui itu mengkhitab Nabi dengan tidak sepantasnya. Wal afwa amman asa, dan Nabi memaafkan terhadap siapa saja yang berlaku buruk kepadanya. Tuh asa su'ul adab. Bal adnah, bahkan Nabi mendekatinya. Wa gharrabah, Nabi mendekatinya. Wa malamahu wa ma'annabah, ya, dan tidak Nabi mencelanya. Wa ma'annabah, dan Nabi tidak mencacinya. Nabi tidak mencelanya dan mencacinya. Itu ya, Masya Allah ya. Tapi kita ya, nanti jangan semua dipukul rata ya. Orang soleh itu macam-macam. Ada orang soleh yang galak ya, ada orang soleh yang lembut ya. Bukan berarti orang wali itu mesti lembut terus, enggak. Ada wali yang galak, ada wali yang tegas, ada. Sayyidina Umar, Insya Allah ya, saking galaknya beliau, siapa aja takut. Sampai istri Nabi takut sama beliau ya, saking apa? Galaknya, tegas ya. Kayak suatu hari ada salah seorang
ulama ya, namanya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau itu Masya Allah orangnya tegas, kadang suka ngomelin orang, galak, main tangan lagi, tampol aja. Salah ujang nih, salah baca kitab, digetok aja, digetok, tampol. Tapi tampolnya sayang, tapi bener ditampol. Sampai salah satu muridnya ya yaqulu fi qalbi, ngomong di hatinya, wali kok galak gitu. Syekh Maliki tahu. Ente bilang apa? Diengkek atau diengkek. Kul, katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki waliullah. Ente bilang wali kok galak. Ya, mereka galaknya karena cinta tuh gitu. Jadi nggak semua ya kita lihat, wah misalnya contoh ada Habib keras tegas, wah bukan wali, belum tentu bisa jadi wali ya. Nggak semua wali ngomongnya lembut, ngomongnya adem, enggak gitu ya. Jelas paham? Nanti kawan-kawan kita ceritain wali-wali yang galak ya, tuh banyak itu. Kalau udah ngomong luar biasa. Bahkan ada seorang wali min awliyaillah itu nggak pernah mau terima amplop, nggak pernah mau ya. Kalau ada orang ngasih amplop dibuang di kolong rumahnya. Satu hari datang Presiden Gus Dur, datang, nggak mau ditemuin. Tapi karena Gus Dur ini adalah seorang cucunya Hadratul Syekh, dikeluarin tangan dari jendela ini, masih dihormatin. Kalau kita lagi kok kayak begini gitu, orang mau main, mau sowan, mau silaturahim kok nggak ditemuin gitu. Kalau beliau begitu aja. Jadi kadang kala ini bukan masalah orangnya gimana, tapi kitanya gimana gitu. Jadi kalau kita dikerasin sama wali, dicela sama wali, digebukin sama seorang wali, itu pasti ada yang salah sama diri kita. Ya, suatu hari ada beberapa orang mahasiswa datang ke Syekh Al-Maliki, datang diajak masuk ke kamar. Mungkin dia mahasiswa nungal, digamparin atau tuh tepak. Pulang dikasih kitab segini, yang buat itu hadiah, nih dikasih pulus. Tuh wali begitu. Digampar, cuman saya. Kalau kita kan gamparan nafsu ini. Mumpung kapan lagi kita gamparin orang. Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Jadi begitu. Bal afragathu akhlaquhul Muhammadiyah fi qalibi kimya as-sa'ada bi ayatil ihsan. Bahkan Nabi ya, bahkan ditumpahkannya akhlaknya Nabi Muhammad SAW kepadanya ya. Fi qalabi kimya'is sa'adah, dalam raga kimya sa'adah, bi ayadil ihsan, dengan tangan-tangan kebaikan ya. Jadi bukannya dicela, bahkan sebaliknya ya. Sebagaimana kisah ya, ada suatu hari Rasul sama Sayyidina Umar jalan, Faja'al Yahudi ya, datang seorang Yahudi. Ngapain Yahudi? Narik sorbannya Nabi, tarik ridanya, set sampai merah ya. Si Umar marah ya Rasulullah, izinkan saya tebas lehernya orang. Ini orang udah sul adab sama antum. Kata Rasulullah, la ya Umar, kita nggak butuh itu. Tanya dia butuh apa. Ya Muhammad, ente janji ame-ane mau bayar utang. Kata Rasulullah, lah kan bukan hari ini, kan nanti, belum jatuh tempo. Enggak, pokoknya aneh mau sekarang. Oh gitu, yaudah. Ya Umar, tolong pulang ke rumah, ambilkan uang buat dia, kasih dan lebihin. Lantas dia mengatakan, tunggu sebentar ya Rasul, ya Muhammad, saya sudah melihat semua di dalam kitab saya tentang ciri Nabi akhir zaman. Semuanya ada pada diri engkau. Cuman satu yang belum saya lihat. Apa itu? Nabi akhir zaman kalau dijahatin dibalas kebaikan. Sekarang asyhadu annaka Rasulullah. Baru masuk Islam tuh ya. Jadi ketika dijahatin malah dikasih apa? Lebih utangnya, dilebihin tuh. Soal. Boleh, jadi ente boleh juga minyak mahal Kristen, boleh. Kali-kali boleh gitu minyak mahal Kristen terus balikin lebih gitu. Itu mungkin membuat dia senang. Ya, syukur-syukur masuk Islam. Hatta idmahallat hiddatu talik al-wahsyi, sehingga ketika ditumpahkan akhlak Rasulullah
akhlak, ya, orang yang memiliki ihsan, sehingga itmahalat, melemahlah, ya, itmahalat itu dhaufa maknanya, melemahlah hiddatu dzalikal wahsy, ya, ketajaman, ya, orang liar tersebut, ya, hiddah tajam, jadi tajamnya jadi apa, lemah tuh, keliaran, al-wahsy, ya, liar. Siapa ya? Contohnya orang yang liar, Sayyidina Khalid, ya, orang yang luar biasa, ya, ganas, ya, tunduk sama Rasulullah, ya. Siapa lagi? Fudalah, yang pengen bunuh Rasulullah, ya, beliau jatuh bertawaf, pura-pura masuk Islam, pengen bunuh Nabi, diumpetin sikin apa, pedang pisau di badannya. Ketika dekat Rasulullah, Rasul iltifat, ya, bikulli jasadih. Faqala ya Fudalah bima tuhaddisu bihi nafsak. Wahai Fudalah, ngomong apa inti di hati inti? La ya Rasulullah, ana adkurullah wa ana atuf. Ya, saya sedang zikir, saya sedang tawaf. Makin dekat lagi. Ketika pengen dekat nih, singkat cerita pengen dekat, udah tinggal nusuk. Iltafat Rasulullah, fawaddu'a yadahu ala sadrih. Nabi pegang tangannya, Nabi pegang dadanya, tuh. Ya, Nabi letakkan tangannya di dadanya, itu Fudalah. Sampai Fudalah bergetar karena udah nyimpan pisau, dia pengen bunuh Rasulullah. Tapi takjubnya dengan akhlak Rasul, udah pengen dibunuh masih senyum, masih nanya sama Rasul sama Fudalah. Akhirnya pedang itu nggak jadi ditusukin ke Rasulullah. Bahkan dia mengatakan, wallahi demi Allah ya Muhammad, tidak ada orang sebelum ini yang lebih kubenci dari engkau. Tapi saat ini tidak ada orang yang lebih kucintai daripada engkau. Masya Allah. Merubah keliaran orang, kejahatan orang menjadi kebaikan. Nah, itu semua karena yang kemarin kita bahas dalam kitab itu, ya. Gitu. Cintanya kita seseorang berbanding lurus dengan cinta orang lain. Artinya kalau kita pengen bikin orang cinta, cintai dulu dirinya. Wan qalabat hadidatuhu jawharata insanin, dan dirubahnya hadidatuhu, kekerasannya, ketajamannya, kejahatannya, jawharata insanin, menjadi mutiaranya manusia. Jadi jauharah, berlian mutiara tuh. Ya, wa tabaddala bughduhu bil hubb, diganti bughduhu, kebenciannya menjadi cinta. Wa bughduhu bil ghurub, dan kejauhannya menjadi dekat. Wa harbuhu bis silim, perangnya menjadi damai. Wa jahluhu bil ilm, bodohnya menjadi ilmu, tuh dirubah. Ya, semua amal Rasulullah dirubah. Karena Rasul apa? Qalab kimia sa'adah. Rasul sudah mengetahui ilmu kimia. Apa kimia sa'adah? Ilmu yang bisa merubah kimia menjadi dari satu unsur menjadi unsur lain. Itu namanya ilmu kimia. Nabi sudah punya kimia sa'adah. Maka ketika Nabi berhadapan dengan seseorang, Nabi rubah orang tersebut dari susah menjadi kaya, dari sengsara menjadi bahagia, dari bodoh menjadi berilmu, dari gersang menjadi subur. Itu Rasulullah udah punya ilmu apa? Kimia sa'adah, ya. Maka wastahala insanan ba'da an kana thu'banan, maka istihala, yakni berubah seorang manusia setelah kana, sebelumnya su'ban adalah ular yang berbisa. Ular berbisa dirubah oleh Rasul jadi manusia yang sempurna. Wasara habiban ba'da an kana dhiban, dan dirubah orang menjadi orang yang dicintai setelah sebelumnya ia menjadi orang yang dicela, tuh, ya. Orang yang tercela, tuh Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, ya. Fahadhihi wa amthaluhu min syawahidi makarimi ahlaki sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dan yang seumpamanya min merupakan syawahid, bukti akan makarim akhlaki, akan akhlaknya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Ini bukti tuh bahwasanya Nabi punya akhlak yang mulia. At'amani bimimkani qabuli fi jumlati khadami. Ya, atma'ani, yang membuat aku ingin, biimkani qabuli,
dengan memungkinkannya diterimanya aku fi jumlati khadamih, dalam kelompok golongan khodamnya Rasulullah. Ya, khodamnya Rasulullah. Ya, makanya kun khadiman, jadilah khadim. Kalau kita jadi khadim, maka jadi orang yang spesial. Ad-dhaif, tamu, ame khadim lebih mulia mana? Tamunya Rasulullah ame khadimnya Rasulullah lebih mulia mana? Kenapa khadim? Tamu dimuliakan nggak Nabi? Kenapa lebih mulia khadimnya Nabi? Bik? Terdekat? Ya Andi, emang tamu nggak ada? Tamu dekat juga. Ya, ayo. Sering bertemu. Tamu juga bisa tiap hari ketemu. Yang namanya khodim, itu bisa bebas masuk, keluar masuk, bahkan ke tempat yang paling rahasia pun dia boleh. Ya. Jadi kalau ente pengen menjadi orang yang bisa bolak-balik masuk ke Rasulullah, jadi khodamnya Rasulullah. Ya. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, ya. Itu sering ketemu Rasulullah. Yaqzah, secara nyata. Ya. Kenapa sering ketemu Rasulullah? Khodamnya Rasulullah. Ya. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Sayyidil Walid Bukit Duri, sering ketemu Rasulullah. Kenapa sering ketemu Rasulullah? Khodamnya Rasulullah. Jadi yang bisa bolak-balik masruk ke hadrah Muhammadiyah adalah orang yang menjadi khodamnya Rasulullah. Ya. Fakun khodaman li Rasulillah. Maka jadilah kita khodam bagi Rasulullah. Apa khidmah kita untuk Rasulullah? Nah, itu pertanyaannya. Rasul udah wafat. Apa yang bisa kita kerjakan? Yaitu menyebarkan dakwahnya Rasulullah. Ya. Nyebarin ilmunya Rasulullah. Ya. Farel ya. Nyebarin apa Rel? Ilmunya Rasulullah. Gitu. Ilmu apa? Ilmu apa? Sidik, ilmu apa? Ilmu nahu. Hah? Andi, ilmu apa? Hah? Ilmu yang baik. Iya, jangan ilmu apa? Jangan. Ilmu Rasulullah. Ilmu apa aja? Nahu nggak termasuk nahu. Nahu nggak termasuk ya. Iya. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dikisahkan suatu hari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahib Sintud Durar, itu ngajar ba'da subuh. Dan beliau lah yang mempelopori di Tarim ba'da subuh belajar nahu. Ya, jadi kayak gini, belajar nahu. Ba'da subuh ya. Belajar. Kalau kita kan jam 8 kan, ba'da subuh. Ada yang nyenderan di pojok tidur pulas, ada yang di belakang nyenderan. Itu yang ngaji begitu. Sampai salah satu orang yang ngaji lagi ngantuk, setengah tidur, dia ngelihat sesuatu, cahaya datang ke majelisnya Habib Ali. Dilihat yang pertama besar, dilewat yang pertama, yang kedua besar, lewat yang ketiga, ditarik sama dia. Ditanya, ya fulan, man anta? Ana Husain, kalau nggak salah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu depan siapa tadi? Itu Rasulullah dan Sayyidina Hasan. Itu beliau hadir berdua untuk menghadiri majlis nahunya Habib Ali. Masya Allah. Jadi majlis nahu juga bisa dihadirin sama siapa ya? Rasulullah SAW. Gitu. Jadi bukan cuma majlis fikih, majlis nahu juga bisa, jangan salah ya. Biar ente semangat ngajinya gitu. Paham? Ya, itulah ya kelebihan yang Allah kasih. Dzalika fadlu minallah. Orang bisa berjumpa dengan Rasulullah padahal Rasulullah wafat. Ya. Nah, namanya apa? Berjumpa dengan Rasul yaqzah. Ada dua, ada manam, ada yaqzah. Kalau yang tidur udah jelas dalam hadis Rasulullah ya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihatku dalam tidur maka sungguh ia melihatku. Gitu. Ya, tapi dalam hadis yang lain, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzah. Apa artinya? Siapa yang melihatku dalam tidur maka kelak dia akan melihatku dalam alam nyata. Tuh.
Ya, tapi syaratnya alam tidur dulu, baru alam nyata. Kita tidur aja belum, apalagi alam nyata ya. Allah, sallallahu Muhammad. Maka para alim ulama seperti Imam Al-Ghazali ketika mengarang Ihya itu dibimbing sama Rasulullah. Ya, dibimbing sama Rasulullah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika mengarang Maulid yang kita baca malam Rabu itu dibimbing sama Rasulullah. Ya. Banyak para alim ulama yang ketemu dengan Rasulullah dengan mata telanjangnya itu. Ya. Ini dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi alimah. Cukup Allah yang tahu. Itu fadl dari Allah ya. Kalau ada yang nggak percaya dengan hal tersebut, ya khair la ba'sa bihi. Bukan merupakan min usulil akidah, bukan bagian pokok akidah. Yang nggak percaya nggak apa-apa. Tapi yang jelas kalau yang nggak percaya nggak bakal dapat. Ya. Orang yang nggak percaya dengan karomah nggak bakal dapat karomah. Orang yang nggak percaya dengan tadi nggak bakal dapat. Orang yang nggak percaya dengan Nabi Khidir nggak bakal ketemu Nabi Khidir. Dan orang yang nggak percaya nggak murtad, nggak, karena bukan min usulil akidah, bukan pokok-pokok akidah, itu hanya furu'il akidah. Nah inilah semua itu yang menyebabkan aku pengen masuk ke dalam khodamnya Rasulullah, kata Syekh Yusuf An-Nabhani. Wadukhuli fi idadi hasyamih, dan aku masuk fi idad dalam golongan atau bilangan hasyamihi, pelayan-pelayannya Rasulullah. Kenapa? Wala yab'ud an sa'ati karamillahi ta'ala. Ya. Dan tidak jauh daripada mendapatkan keluasan karamnya Allah, an yahabali ikraman. Ya. Ia menghibahkan atau menghadiahkan padaku kemuliaan li Rasulillah, kepada Rasulullah, fauqa ma amaltuhu min ar-ridha wal qabul. Lebih dari apa yang aku harapkan daripada ridha dan qabul, gitu ya. Wa ana qad tawakkaltu alaihi subhanahu wa ta'ala. Disinilah aku bertawakal kepada Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Wa qabattu qabdatan min athari Rasul. Dan aku genggam dengan segenggam daripada bekas peninggalannya Rasulullah. Fa jama'tu hadzal kitab, maka aku kumpulkan kitab ini min atharihi, daripada asar-asarnya, fi syama'ilihi, tentang syama'ilnya Nabi kita Muhammad asy-syarifah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau bertawakal kepada Allah, beliau coba ambil segenggam daripada asarnya Rasulullah dan beliau karang kitab ini. Ini bahasa tawaduknya ya. Mana qabatu qabdatan itu segenggam, padahal ya enggak segenggam. Ilmunya Rasul banyak, luas. Ya. Tetesan air yang ada di tangan seseorang itu ilmunya kita. Dan lautannya ilmunya Rasulullah. Bagaimana ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhaltu fihi jami' asy-syama'il, dan aku masukkan pada kitab itu jami' asy-syama'ili, semua syama'il Rasulullah atau perangai-perangai Rasulullah. Allati rawahal Imam Al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidz, ya, yakni Al-Hafidz orang yang hafal 100.000 hadis sanad dan matannya. Abu Isa kunyahnya Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Ya, jadi Imam Tirmidzi mengarang kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Nah, beliau ini kumpulkan. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ba'da hadfi muqarrariha wa asanidiha. Setelah dihapus hadis-hadis yang berulang, yang muqarrar, dan sanad-sanadnya. Jadi beliau ini di dalam kitab ini nggak menyebutkan sanad dan nggak menyebutkan hadis yang berulang, gitu. Makanya saya bilang kalau antum baca kitab ini, berarti antum mengambil intisari dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, sama kita baca nih kitab, ada kitab namanya Qutul Ihya atau Ruhul Ihya. Itu kita ngambil dari kitab Ihya yang 5 jilid tadi atau 4 jilid cetakan lamanya. Itu diintisariin jadi satu kitab. Gitu. Jadi kalau baca kitab itu udah baca semua ya. Nah, sama kalau kita baca ini sudah baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Walam ataqayyad bi tartibihi wa tabwibihi. Ya. Tapi aku tidak mengikat sesuai dengan urutannya dan babnya tuh. Jadi beliau enggak ngikutin Imam Tirmidzi, babnya bab ini enggak, beliau bikin bab sendiri. Gitu.
bal salaktu usulban ghairu usuli, bahkan aku berjalan dengan satu gaya bahasa atau gaya tulisan yang bukan gaya tulisannya. Jadi beliau ini bikin tadi babnya bab sendiri, urutannya urutan beliau sendiri gitu ya. Jadi beliau nggak mengikuti Imam Tirmidzi, cuman beliau pakai semua hadis-hadis dan intisarinya. Wa adaftu ilaiha min kutubil a'immah allati dzikruhum aktsara minha bikatsir. Dan aku idofatkan, aku sandarkan kepadanya ya, kepada kitab tersebut min kutubil a'immah, daripada kitab-kitab para imam yang lain tuh ya. Jadi beliau nggak cuma pakai rujukan kitab Syama'il Muhammadiyah, tapi beliau pakai juga kitab-kitab yang lain, allati yang mana kitab-kitab itu dzikruhum ya, penyebutan mereka itu lebih banyak daripada kitab Syama'il bikatsir. Tuh. Jadi kalau misalnya di kitab Syama'il segini, di kitab yang lain segini gitu. Makanya tebal. Syama'il nggak segini kan? Syama'il nggak segini. Kenapa bisa tebal begini? Nah karena ya beliau mengadopsi kitab-kitab lainnya. Nah, wa alhaqtu bi gharibil alfaz, bahkan aku menyertakan ya penjelasan akan gharibil alfaz, lafaz-lafaz yang janggal atau yang asing gitu ya. Jadi lafaz-lafaz yang asing beliau kasih penjelasan. Ma tad'u ilaihil hajatu, apa saja yang butuh kepadanya ya, suatu hajat yang mendorong kepadanya suatu hajat, min dabtin au tafsirin, daripada ya penjelasan atau tafsir. Ya, jadi beliau kasih itu ya, contohnya di sini misalnya ada kata asyaha ya, mana asyah a'rado biwajhi itu. Karena kalimat asyah itu enggak lazim, orang-orang awam enggak tahu. Itu. Kayak tadi itmahallah. Itmahallah maknanya apa? Daufa. Orang tahu enggak daufa? Doib. Apa arti doib? Lemah. Tapi kalau itmahallah, nah, makanya dijelasin gitu. Jadi kalimat-kalimat yang sha'bah. Faja'a kitaban hafilan laisa lahu fi babihi nadhir. Maka datanglah suatu kitab ya, yang hafilan, yang komprehensif. Laisa lahu fi babihi nadhir, yang tidak ada padanya pada babnya nadhir, bandingan. Artinya kitabnya ini enggak ada bandingannya. Wasamaituhu wasailal wusul ila syamil rasul. Aku namakan kitab ini namanya wasilah untuk mencapai ilmu akan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza bayanul kutub allati naqaltuhu minha. Inilah penjelasan akan kitab-kitab yang aku nukil ya ilmunya dari situ. Wa rawaituhu anha, dan aku ambil riwayatnya dari situ. Apa yang pertama? Rujukan beliau Kitabus Syama'il lil Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Yang kedua Al-Masabih, nah dia karangan Imam Al-Baghawi ya. Yang ketiga Al-Ihya, yakni Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali. Ada tuh di Imam Ghazali di Ihya ada tentang Rasulullah. Itu kitab kalau nggak salah masih jilid 2, kalau nggak salah jilid 2 ya. Pokoknya tentang jilid 1 kan tentang apa? Ibadah. Jilid 2 tentang hati. Nah, di situ ada tuh tentang syama'il Rasulullah. Nyelip, pembahasan nyelip. Keempat Asy-Syifa. Nah, Asy-Syifa bi ta'rif huquqil Mustafa ya. Tuh, kitabnya di atas ada tuh. Asy-Syifa. Nah, ini kitabnya. Syifa. Nah, dia kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa bi ta'rif huquq. Ini sebenarnya enggak setebal ini enggak. Ini paling kalau bantaran tebalnya segini. Ini karena footnote-nya panjang tuh. Ada apa namanya? Ada footnote-nya. Ada muqaddimahnya juga sebelumnya. Asy-Syifa ya. Asy-Syifa bi ta'rif huquqil Mustafa. Kitab Asy-Syifa bi ta'rif karangan Imam Qadhi ya. Kemudian At-Tahdzib. Ya, At-Tahdzib. Tahdzib apa? Tahdzibul Asma wal Lughat. Tuh kitabnya. Ini kitabnya. Tahdzib, ya ini Tahdzibul Asma dari Imam An-Nawawi, 4 jilid. Ya, tebal. Rujukan beliau. Kemudian Hadyun Nabi. Ya, Imam Muhammad bin Abi Bakar Asy-Syair bin Qayyim Al-Jauzi. Nah, ini juga ada tuh. Tahdzib apa namanya?
Al-Hadiyun Nabi. Coba bantu cari dah. Namanya apa Ustaz? Namanya? Bukan tahzib namanya. Hadi bukan Hadiyun Nabawi namanya. Tahan jam. Nah ini ya, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, rujukan beliau. Ini tentang Rasul semua nih. Ajib ini. Ya, kalau Anda tahu Tibun Nabawi, diambil dari sini. Ada satu bab namanya Tibun Nabawi, itu dari sini. Ya. Zadul Ma'ad. Cuman memang Imam Ibnu Qayyim ini kan berbeda mazhabnya begitu ya. Jadi kalau dalam bahasan fikih itu nanti pembahasannya beda gitu ya. Contoh masalah niat, Imam Ibnu Qayyim niat itu nggak perlu gitu, kayak gitulah. Kemudian Al-Jami' As-Shaghir. Nah, li Imam As-Suyuti ada kitabnya Jami' As-Shaghir. Jami' As-Shaghir. Ada ambil. Jami' As-Shaghir. Nah, khair. Ini dia Imam As-Suyuti ini, Jami' As-Shaghir. Jadi apa? Zadul Ma'ad Jami' As-Shaghir Imam Suyuti. Apalagi syarahnya, syarah Jami' As-Shaghir dari Imam Al-Azizi. Saya belum punya nih. Doain semoga bisa punya insyaallah. Amin. Kemudian kitab Al-Mawahib dari Imam Al-Qustullani. Ya. Mawahib Laduniyah namanya. Bil Minah Muhammadiyah. Kemudian yang ke-10 Kashful Gummah. Nah, dari Imam Asy-Sya'rani ini mawjud. Tolong, siapa Andi tolong di atas Kashful Gummah warna biru. Tengah-tengah tuh Kashful Gummah. Biru tuh. Nah. Ya, nah, ini Kashful Gummah. Ini karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ya. Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Lumayan tebal. Kashful Gummah. Kemudian yang ke-11 Tabaqatul Auliya. Nah, Tabaqatul Auliya wa Kunuzul Haqaiq, dan juga kitab Kunuzul Haqaiq karangan Imam Al-Munawi. Ya, itu ada. Karena belum punya tuh kitabnya ya. Tapi kalau kita punyanya Hilyatul Auliya, samalah mirip-mirip ya. Hilyatul Auliya tentang biografi tarajim para sufi, para aulia, para wali. Yang terakhir Hasyiatus Syama'il. Nah, ini yang penting nih. Ya, Hasyiatus Syama'il. Nama kitab aslinya Mawahibul Laduniyah ala Syama'il Muhammadiyah. Li Syekhi Masyayikhi. Ini gurunya guruku. Ustadin, ustadznya para ustadz. Khatimatil ulama al-amilin. Penutup para ulama yang mengamalkan ilmu, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri. Nah, ini yang kita kenal dengan Asy-Syaikh Al-Bajuri atau Bajuri. Pengarang Syarah Ibriti, pengarang Hasyiah Tuhfatul Murid, ya, syarahnya Jawharatit Tauhid, pengarang kitab beliau, banyak kitab beliau. Ya, Tijan Darori itu karangan beliau tuh. Ya, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, itulah itu 13 referensi atau rujukan daripada ya Asy-Syaikh Yusuf An-Nabhani. Ini cuma 13-nya yang beliau sebutkan. Astagfirullahaladzim. Allah Muhammad ya Allah karim. Tolong ambilin maktab. Ya. Fahadihi usuluhu lam yakhruj anha syai'un minhu. Ya. Nah. Inilah usul-usulnya, ya, dasar-dasarnya lam yakhruj anha yang tidak keluar darinya syai'un sedikit pun daripada kitab ini. Jadi kitab yang kita bahas ini enggak keluar dari kitab yang tadi itu. Itu aja isinya. Allahumma illa an yakuna dzalika fi tafsiril gharib. Ya, Allahumma illa yakni maknanya akan tetapi dipakai Allahumma itu lit ta'yid atau lit taukid. Ya, Allahumma illa maknanya akan tetapi maknanya. Akan tetapi ayyakuna dzalika fi tafsiril gharib. Ya. Ada ya. Dari yang demikian itu maksudnya beliau keluar daripada kitab yang tadi itu dalam hal menjelaskan lafaz yang gharib saja gitu ya. Jadi kalau untuk menjelaskan lafaz-lafaz yang gharib ya beliau itu nggak pakai yang tadi itu, ada beberapa ya. Fa ini raja'tu fi ma lam ajidhu
Maka sungguh aku muraja, aku mencari apa yang aku tidak dapatkan dalam kitab-kitab lughah. Ya. Apa yang aku tidak dapatkan dalam kitab-kitab yang tadi, aku cari dalam kitab-kitab lughah. Ya. Dari 13 tadi, ketika beliau nggak mendapatkan makna bahasanya, beliau cari di kitab bahasa gitu. Lam ajidhu fiha kutubal lughah. Tapi wadzalika nazrun yasir. Yang demikian itu ya hanya sangat sedikit sekali gitu ya. Jadi nggak banyak. Apa yang beliau keluar dari kitab yang 13 tadi jadi sedikit. Wa qad dzakartu fi ba'dil masyama'il isma sahabi rawil hadits wal imam al-mukharrij lahu wa fi ba'diha isma sahabi faqat wa lam adhkur fi ba'diha ghairu matnil hadits tabi'an fi jami' dzalikal usul al-madhkurah. Dan qad dzakartu, sungguh aku menyebutkan dalam sebagian syama'il, yakni dalam kitab ini nanti isma sahabi, ada nama sahabatnya, rawil hadisnya, dan imam yang mengeluarkan hadis. Atau ya, hadzal hadis rawahu Anas bin Malik an Imam Muslim gitu misalnya. Ya. Itu lengkap tuh. Ada sahabatnya, ada nama mukharrij. Apa mana mukharrij? Orang yang mukharrij itu Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah semua. Nah. Ada fi ba'diha, pada sebagiannya isma sahabi faqat, cuma nama sahabat doang. Atau Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah, gitu aja dah. Enggak pakai rawahul Imam Muslim gitu, enggak ada. Walam adzkur fi ba'diha, dan aku tidak menyebutkan pada sebagiannya lagi ghairu matnil hadis, selain daripada matan hadisnya doang. Enggak ada sahabinya, enggak ada an Abi Hurairah, cuman hadisnya aja. Tabi'an fi jami' dzalikal usul al-madhkurah, mengikuti seluruh kitab-kitab yang menjadi pijakanku tadi itu ya. Di kitab asalnya nggak ada, udah nggak ada. Contoh Ihya, di Ihya kan nggak ada. Di Ihya nggak ada apa? Anas bin Malik, Rawahul Bukhari nggak ada. Yang mana saya jelasin ya. Kenapa Imam Al-Ghazali itu nggak menuliskan sumbernya? Kenapa? Hah? Biar ulama setelahnya ada kerjaan nih, tuh ya. Yang mana yang saya sebutkan nih, mungkin nanti lagi di parkiran kali ya. Hah? Ingat ya? Itu di sini dibawakan. Iya. Itu ketika menjelaskan tentang hadis apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin utlubul ilma walau bisin. Saya bilang tuh ya, kata guru saya, kenapa Imam Al-Bukhari Imam Al-Ghazali enggak menyebutkan ya nama sahabat, nama mukharrijnya, karena biar orang setelahnya ada kerjaannya itu ya. Jadi duit. Jadi apa? Jadi duit tuh ya. Ujang ngarang kitab nih, Takhrij Ihya. Dicetak, dijual. Punya duit gak? Punya duit. Paling gak punya pahala. Kalau nggak dapat duit, dapat pahala tuh. Gitu. Wa qad ratabtuhu ala muqaddimatin wa thamaniyati abwabin wa khatimatin. Aku susun kitab ini dengan satu muqaddimah dan 8 bab dan satu penutup. Berapa itu total semua? 10. Satu muqaddimah, 8 bab dan satu penutup. Al-muqaddimah tashtamilu ala tanbihaini. Dan muqaddimah ini mencakup atas 2 tanbihaini, 2 tanbih, 2 peringatan. Tanbih awal tentang makna lafaz syama'il. Apa sih makna syama'il? Nanti dijelaskan oleh beliau ya. Biar kita tahu nih, apa sirah, apa syama'il. Ada beda ya, sirah sama syama'il. Yang kedua, tanbih asani fil fawaid al-maqsudah min jam'i syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam. Tanbih yang kedua apa? Fawaid yang maksud, ya maksudah. Fawaid yang dimaksud daripada pengumpulan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama, fi nasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang nasabnya Rasulullah. Rasul dari mana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin sebagainya ke atas. Wa asma'ihi syarifah, dan juga nama-nama Rasulullah yang disebutkan oleh Imam As-Sakhawi ada 1000 nama ya. Kalau mau tahu namanya di mana, di kitab Imam As-Sakhawi, namanya apa? Qaulul Badi' ya, salat ala Nabi Syafi', atau kitab Adabul Insan, ada di situ ya, di Adabul Insan, bab masalah adab kepada Nabi. Ada 1000 nama ya, saya tulis itu, mengutip dari kitab Imam As-Sakhawi. Wa fihi fasalat, ada 2 fasal di sini tentang masalah nasabnya Rasul. Yang pertama, al-fasul awal, fasal pertama fi nasabihi syarif sallallahu alaihi wasallam, tentang fasal tentang namanya Nabi Muhammad, nasabnya Nabi Muhammad. Yang kedua tentang namanya.
Al-bab yang kedua, fi sifati khilqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat penciptaan Rasulullah, wa ma yunasibuha min awsafi syarifah, dan apa saja yang cocok dengan Nabi dalam sifat-sifatnya yang mulia. Wa fi asyaratu fusul, di situ ada 10 fasal. Apa aja itu? Fasal yang pertama, fi jamali suratihi, tentang keindahan bentuknya Rasulullah, wa ma syakalaha. Itu ya. Al-faslul tsani, fasal yang kedua, fi sifati basarihi, tentang sifat penglihatannya Rasulullah, waqti kalihi, dan juga masalah iktihal. Ya, pakai apa? Sifat mata. Wal faslul tsalis, tentang fasal yang ketiga, fi sifati sya'rihi, tentang sifat rambutnya Rasulullah wa syaibihi, dan ubannya Rasulullah, wa khidabihi, dan catnya Rasulullah, cat rambutnya Rasulullah. Wa ma ta'allaqu bidzalik, dan apa saja yang terkait dengan yang demikian itu. Wal faslul fasal yang keempat, fi sifati araqihi, tentang sifat keringatnya Rasulullah, wa raihatihi tabi'iyah, dan wanginya ya secara tabiat. Al-faslul khamis yang kelima, fi sifati tibihi, tentang sifat minyak wanginya Rasulullah, wa tatayyubihi, dan cara pakai minyak wanginya Rasulullah. Al-faslul sadis, fasal yang keenam, fi sifati sautihi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat suaranya Rasulullah, bagaimana indahnya suara Rasulullah. Faslul sabi, fasal yang ke-7, fi sifati ghadabihi, tentang sifat marahnya Rasulullah, dan sururihi, dan gembiranya Rasulullah. Al-faslul samin, fi sifati dhahikihi, tentang sifat tertawanya Rasulullah SAW. Wa bukaihi, dan bagaimana sifat nangisnya Rasulullah, wa utasi, dan bersinnya Rasulullah. Yang ke-9, fi sifati kalami sallallahu, tentang sifat kalamnya Rasulullah, wa sukutihi, dan diamnya Rasulullah. Al-faslul asyir, fasal yang ke-10, fi sifati quwwatihi, tentang sifat kuatnya Rasulullah SAW, tentang kekuatannya Rasulullah. Ya. Al-babu salis, bab yang ketiga, fi sifati libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa firasyihi wa silahi, tentang sifat ranjangnya Rasulullah, silahnya, pedangnya Rasulullah. Wa fihi sittatu fusulin, di sini ada 6 fasal. Yang pertama, fasal awal, fi sifati libasihi, tentang sifat libasnya Rasulullah, pakaian Rasulullah, min gamisin, baik itu gamisnya, wa izarin, sarungnya, wa ridain, sorbannya, wa golan suatin, pecinya, wa imamatin, dan imamahnya, wa nahwiya, dan yang seumpama dengannya. Al-faslul tsani, fasal yang kedua, fi sifati firasyihi, tentang sifat kasurnya Rasulullah, wa ma yunasibuh, dan apa saja yang berkaitan dengan masalah itu. Al-faslul tsalis, fasal yang ketiga, fi sifati khatamihi, tentang sifat khatamnya Nabi, cincinnya Rasulullah. Al-faslul rabi, fi sifati na'lihi, tentang sifatnya sendalnya Rasulullah, wa khufi, dan khufnya. Al-faslul khamis, tentang sifat silahnya pedangnya Rasulullah SAW. Al-faslul sadis, kana min khuluqi sallallahu an yusammiya silahu wa dawabahu wa matahu, tentang masalah Nabi ya punya akhlak namain semua bendanya, ya pedangnya, ya hewannya, barang-barang itu. Itu tentang adabnya kebiasaannya Rasulullah. Dan bab yang keempat, tentang sifat makannya Rasulullah SAW, minumnya, dan tidurnya. Ada 6 fasal di situ. Yang pertama, tentang sifat hidupnya Nabi SAW, dan khubzihi, dan rotinya Nabi. Yang kedua, fasal tentang sifat makannya Nabi dan lauknya Nabi, idam, lauk. Al-faslul tsalis, fi makana yaqulu sallallahu alaihi wasallam qabla ta'am wa ba'da, apa yang Nabi katakan sebelum makan dan sudah makan. Al-faslul rabi, fi sifati fakihati, tentang sifat buahnya Rasulullah, buah apa yang disukai Rasulullah. Al-khamis, fi sifati syarabihi, tentang sifat syarabnya Nabi, minuman Nabi, dan juga qadahihi, gelasnya Rasulullah. Al-faslul sadis, fi sifati naumi, tentang sifat bagaimana tidurnya Rasulullah. Al-babul khamis, bab yang kelima, tentang sifat khuluqnya Rasulullah SAW, akhlaknya Nabi Muhammad, baik hilmnya, santunnya, isyratihi ma'anisa'ihi, pergaulannya bersama istri-istrinya, wa amanatihi, bagaimana amanahnya Rasulullah, wa sidqihi, kejujurannya Rasulullah, wa hayatnya Rasul, malahnya Rasulullah, mizahihi, dan bercandanya Rasulullah, wa tawadu'ihi, dan tawadunya Rasulullah, wa julusihi, duduknya Rasulullah, wa garamihi, dermawannya Rasulullah, wa syaja'atihi, dan keberanian Rasulullah. Wa fi sittu fusulin, ada 6 fasal. Fasal awal, fi sifati khuluqi sallallahu alaihi wasallam wa hilmihi, tentang sifatnya Rasulullah SAW dan ya hilmi, kesantunannya. Yang kedua, sifat isyratihi sallallahu alaihi wasallam ma'anisai, bagaimana Rasul bergaul dengan para istrinya radhiyallahu taala anhunna. Al-faslul tsalis, tentang sifat amanahnya Rasulullah dan kejujurannya, sidqihi. Al-faslul rabi, fi sifati hayai, tentang sifat malunya Rasulullah dan mizahi, bercandanya Rasulullah. Al-faslul khamis, fi sifati tawaduhi wa julisi, dan bagaimana sifat tawadunya Rasul dan duduknya Rasulullah. Yang keenam, sifat karamihi sallallahu alaihi wasallam wa sajati, bagaimana dermawannya Rasulullah dan beraninya Rasulullah. Itu yang kelima. Al-babu sadis, bab yang ke-6, fi sifati ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa sholatihi wa shaumihi wa qiraatihi. Bagaimana salatnya Rasulullah, puasanya Rasulullah, dan baca Qur'annya Rasulullah. Wa fi thalathatu fusul, ada 3 fasal di sini. Fasal awal yang pertama fi sifati ibadatihi, tentang sifat ibadahnya Rasulullah, wa sholati, dan salatnya. Fasal tsani tentang sifat saumnya. Yang ketiga tentang sifat qiraatnya, baca Qur'annya. Bab yang ketujuh fi akhbarin syatta, tentang masalah berita apapun. Fi ahwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'di adkarin wa adiyatin kana yaquluha fi awqatin makhsusah. Ya, sebagian zikir dan doa yang mana diucapkan pada sebagian waktu yang khusus, dan 313 hadis tentang jawami kalamnya Rasulullah, tentang hadis-hadis pendek tapi mengandung banyak makna. Wa fi salatu fusul, ada 3 pasal. Pertama tentang akhbar syatta, ya, tentang hadis apa saja tentang ahwal Rasulullah. Yang kedua, sebagian zikir, sebagian doa yang pernah diucapkan Nabi SAW dalam waktu yang khusus. Yang ketiga, tentang 313 hadis tentang jawami kalamnya Rasulullah SAW. Bab yang ke-8 fi tibbihi, tentang masalah ya tibbi Rasulullah. Wa sinnihi, giginya Rasulullah. Wafatihi, dan wafatnya. Afwan, sinnihi bisa juga maknanya umur, ya. Wa wafatihi, wafatnya, wa ru'yatihi, dan ru'yahnya Rasulullah fil manam, apa yang Rasul lihat dalam tidurnya. Wa fi salatu fusul, 3 pasal. Pertama tentang tipnya, sinnihi wa ru'yatihi. Khatimah penutupnya tashtamilu ala khamsina hadisan, mencakup 50 hadis. Aktsaruha shihah, ya, kebanyakannya hadis sahih. Wahisan, hadis hasan. Min adiyatihi sallallahu, yang merupakan doa-doa Rasulullah. As'alullah al-azim rabbal arsyil karim ayaj'al hadzal kitab min afdhalil hasanatil jari nafu'aha fil hayat wa ba'dal mamat wa bijahi nabiyina sayyidina ar-rasulil kiram alaihi wa alaihi salatu wassalam. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La bihaqqil Fatihah. Siril Fatihah, Garamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa atimna bil khair waj'al dhurriyyatina min ahli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.